Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Allah mengetahuinya. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Allah mengetahui segala sesuatu. Entah jalan hidup yang kita lalui saat ini itu seperti apa. Yang jelas, semua tidak luput dari pengetahuan yang ilahi. Entah kita hidup benar, entah tidak. Entah kita jujur, entah tidak. Entah kita tulus, entah tidak. Allah mengetahui semua hal yang kita lakukan. Pernyataan ini memiliki konsekuensi yang besar dalam hidup. Bahwa ketika kita sadar bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, kita akan berusaha agar apapun yang diketahui Allah itu setidak-tidaknya adalah hal yang baik. Hal ini semacam sebuah koridor hidup, bahwa kita hanya akan berjuang untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seandainya kita telah melewati hal yang salah, maka kesadaran ini akan membantu kita untuk beralih ke jalan yang benar. Saudara-saudariku terkasih, Paulus memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat di Korintus agar mereka sabar dan sadar. Sabar ketika ada godaan-godaan yang mau menyesatkan mereka dari iman akan Kristus yang sebenarnya. Mengapa Paulus menegaskan hal ini? Karena ia telah mengenal dan mengetahui Kristus yang sebenarnya, yang telah menangkap dirinya dari berbagai tindakan kejahatan. Karena itulah maka Paulus meminta mereka untuk tetap sabar ketika ada tawaran Kristus, Roh, dan Injil yang lain. Ia juga menguatkan mereka untuk sadar akan setiap pengorbanan para rasul, termasuk dirinya dalam mewartakan Injil. Jemaat harus menyadari hal ini, bahwa Paulus dalam karya pewartaan ini tidak mau menjadi beban bagi kehidupan jemaat. Dan inilah ajaran yang benar yang harus disadari oleh jemaat-jemaat di Korintus. Jemaat harus menyadari bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan para rasul atau murid-murid Kristus sebenarnya adalah ungkapan kasih yang bertujuan untuk membawa mereka pada Kristus yang benar. Prinsip Paulus adalah bahwa apa yang ia lakukan itu sudah maksimal, baik, dan sesuai kehendak Allah. Jika jemaat merasakan pengorbanan Paulus itu
bukan sebagai kasih, maka Paulus mengembalikan hal itu pada Tuhan, karena Allah mengetahui segalanya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan bahwa doa yang kita lakukan itu hendaknya tidak bertele-tele. Alasannya, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Allah itu bukan manusia yang membutuhkan sekoran cerita agar ia terhanyut lalu mengabulkan doa-doa kita. Ia mengetahui segala sesuatu. Jadi jika kita mau berdoa, berdoalah dengan penuh ketulusan dan membawa seluruh diri kita kepadanya, bukan membawa seluruh pengetahuan kita kepadanya yang kita ungkapkan dalam bentuk puisi dan kata-kata yang indah serta panjang. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua hal yang bisa menjadi bahan refleksi kita jika Allah itu mengetahui segala sesuatu. Pertama, oleh karena Ia mengetahui segala sesuatu, maka seluruh sikap dan tutur kata kita akan dibendung, sehingga kita tidak berbicara atau berbuat berlebihan terhadap sesama kita tanpa alasan yang jelas. Hal ini membantu kita dalam memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Kadang kita menilai terlalu berlebihan kehidupan orang lain, seolah-olah kita sendiri adalah Tuhan yang pantas menghujat dan mengadili kehidupan orang lain yang tidak kita kenal, sementara Tuhan pun tidak melakukan hal tersebut. Kedua, karena Allah mengetahui segala sesuatu, maka kita berdoa sebagai orang beriman, bukan orang yang berpengetahuan tinggi atau memiliki kecakapan tertentu. Tuhan membutuhkan doa yang keluar dari iman dan keyakinan, bukan dari pengetahuan, kecakapan, atau kefasihan berbicara. Tuhan memberkati kita semua.